Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang gangguan simetris dan asimetris pada suatu sistem tenaga listrik. Pertama kita masuk ke gangguan simetris. Kita dapat mengetahui bahwa rangkaian ekivalen dari suatu mesin sinkron atau generator sinkron itu terdiri dari GGL induksi, kemudian ada impedansi, kemudian ada tegangan terminal. Di mana tegangan terminal ini dapat didefinisikan sebagai VT sama dengan E induksi dikurangi impedansi dikali IA, IA. Seandainya ini terhubung dengan beban, maka arus akan mengalir sehingga tegangan pada terminal itu akan didefinisikan sebagai berikut. Tegangan instantaneus itu dapat dihitung seperti ini, karena dia adalah suatu tegangan sinusoidal, bentuknya sinusoidal, yaitu akar 2 V terminal magnitud cos omega T. Begitu juga GGL induksi, kita dapat definisi dan terdapat adanya perbedaan angle, load angle, karena angle pada terminal dan induksi, tegangan induksi itu berbeda. Dan arus itu juga dipengaruhi oleh adanya faktor daya akibat impedansi. Lalu ketika gangguan hubung singkat terjadi pada terminal generator, kalau misalnya kita tadi punya EGL, kemudian kita punya impedansi, kemudian kita punya P terminal di sini, ini induksi. Kalau misalnya terjadi short circuit, pada terminal dari generator, maka arus yang mengalir, yaitu IA, IA, itu dapat dihitung sedemikian rupa, yaitu I per XD ditambah I per dikali 1 per X prime D dikurang 1 per XD, dan seterusnya. Yang mana arus yang mengalir itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama steady state, transient, dan subtransient. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Pada awalnya dia akan sangat tinggi sekali, kemudian dia akan ada decay, decay berkurang, lalu dia memasuki periode transient, dan selanjutnya masuk ke periode steady state, Jadi dia udah mulai stabil lagi. Jadi komponen arus short circuit yang mengalir itu, di sini ada sub transient, kemudian ada transient period, dan steady state period yang nilainya seperti ini. Nah, di sini ada X prime D, ada juga X double prime D yang disebut dengan reaktansi transient dan reaktansi subtransient, yang mana nilainya reaktansi subtransient itu sangat kecil, kemudian diikuti reaktansi transient dan reaktansi steady state atau XD. X double prime D ini nilainya sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Kalau ada yang bertanya bagaimana mendapatkan IAT ini seperti ini, itu kalian dapat lakukan karena VT itu sama dengan EI dikurang impedansi tadi dikali dengan IA. Nah, ketika VT-nya itu 0, seketika, maka kalian dapat hitung IA itu, yaitu sama dengan E dibagi dengan impedansi. Hanya saja impedansinya di sini berbeda, karena ketika ini menjadi 0, maka nilai-nilai impedansi yang terlihat oleh sistem itu akan berbeda. Ini dapat kalian pelajari pada mata kuliah teknik tenaga listrik, mesin-mesin listrik yang berkaitan dengan generator. Sehingga kalau ketiga komponen arus hubung singkat ini dipisah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ada I yang berkaitan dengan steady state, kemudian berkaitan dengan transient, kemudian berkaitan dengan subtransient. Nah, sebenarnya ini nilainya ini ada komponen XD, tapi kita tahu bahwa X prime D itu dia lebih kecil daripada XD, begitu juga di sini X prime D itu dia lebih kecil dari X double prime D dan lebih kecil. Jadi kita bisa anggap dia hanya tersisa X prime D, di sini double prime D, dan di sini X prime D, dan di sini XD. Sehingga rangkaiannya itu akan seperti ini. Ini arus yang mengalir adalah arus steady state, di sini arus transient, dan di sini arus subtransient. Namun rangkaian ekivalen tersebut tidak valid ketika kita menghitung arus transient dan subtransient ketika generator terhubung dengan beban. Karena kalau tadi dia kondisinya open circuit, kalau kita short, kita bisa hitung seperti tadi. Tapi kalau misalnya dia terhubung dengan beban, maka persamaan tadi harus sedikit direvisi. Kita lihat ketika dia berbeban, maka IL itu
dia tidak sama dengan 0 ya. Kalau tadi kan IL sama dengan 0 ya, karena dia open, maka IL-nya tidak mengalir. Maka ketika IL tidak sama dengan 0, maka EG itu ini sama ya ketika dia kondisi steady state, ya IL-nya ada. Tapi ketika dia kondisi transient, ketika IL-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi tidak valid karena EG akan sama dengan VF, padahal tidak. Begitu juga di sini EG dia tidak akan sama dengan VF, walaupun kita punya X prime DG dan X double prime DG. Karena dia akan sama kalau reaktansi yang kita gunakan adalah reaktansi steady state. Kalau misalnya reaktansinya berubah ya X prime D, maka ketika IL tidak sama dengan 0, maka persamaan ini tidak lagi valid. Ya. Namun dengan mengganti X DG dengan X prime DG, maka kita dapat memperoleh yang namanya I prime DG dan I double prime DG ya. Jadi kita ubah, dia tidak lagi IG di sini tapi I double prime. Ya. Ketika dia terhubung dengan beban, kemudian ada short circuit, maka terdapat 3 komponen arus tadi, arus steady state, transient, dan subtransient. Maka kita bisa hitung arus transient itu ketika kita mengganti IG ya. Kalau sebelumnya ini IG ya, sehingga dia tidak sama, tapi kalau dia I prime G, dia akan sama karena kita menggunakan reaktansi transient dan reaktansi subtransient. Sehingga ini IG, ada juga di sini I prime G, dan di sini I double prime G ya. Sehingga kalau kita hitung arus gangguannya, itu kita bisa dapatkan I prime G per impedansinya, atau sama dengan kalau I prime G kita gantikan dengan nilai ini ya. Kita gantikan I prime G, maka kita akan dapatkan VF ditambah IL ya. VF per impedansi ditambahkan dengan IL. Ya, kalian bisa coba turunkan rumus ini. Begitu juga untuk I double prime G untuk arus subtransient. Itu untuk pengenalan mesin sinkron sebagai generator. Kalau misalnya kita berbicara tentang motor sinkron, dia karakteristiknya sama, hanya saja yang berbeda itu ya motor tidak mendapat energi dari sistem ketika short circuit, tapi rotor akan mensuplai arus short circuit ketika ada inersia. Jadi ketika motor itu di short, ketika ada short maka supply ya gini. Ketika di sini short, maka arus akan mengalir ke sini. Ya, namun ketika dia short, supply akan berhenti, tapi motor ini akan tetap berputar untuk beberapa saat ya akibat adanya inersia. Nah, ketika motor berputar beberapa saat ini, dia akan bertindak sebagai generator sehingga dia akan menghasilkan arus yang juga mengalir ke titik gangguan. Ya. Sehingga motor sinkron berubah menjadi generator. Ya. Untuk persamaannya kita bisa lakukan yang sama, hanya saja tandanya berbeda di sini. Dan ketika gangguan 3 fasa terjadi pada motor terminal, maka kita akan peroleh seperti ini. Ya. Di sini tandanya yang berbeda kalau dibandingkan dengan generator tadi. Ya, lalu kita masuk ke gangguan simetris. Ya, case-nya. Kita punya generator 30 MVA, kemudian 13,2 kV XDG-nya ya, 40% atau 0,4 PU. X prime DG-nya itu adalah 0,2 PU ya, 20%. Motor sinkronnya juga sama ya, motor sinkronnya sama. Saluran yang menghubungkan memiliki impedansi 10% atau 0,1 PU. Ya. Motor bekerja pada 20.000 kilowatt ya. Kalau sebelumnya dia kapasitasnya 30 MVA, tapi dia bekerja pada 20 MW ya. Ini 20 MW dengan power factor 0,8. Dan tegangan yang bekerja itu adalah 12,8 kV ketika gangguan 3 fase terjadi pada motor. Jadi ratingnya 13,2, tapi ketika dialiri arus listrik maka tegangan di sini F itu adalah 12,8 kV. Yang ditanyakan cari besar arus gangguan subtransient serta kontribusi masing-masing dari generator. Jadi ketika terjadi short di sini ya, maka kita dapat mencari di sini arus transient, arus subtransient, dan arus steady state-nya. Namun arus di sini ya, arus subtransient, katakanlah yang ditanyakan arus subtransient, I prime G, itu merupakan kontribusi dari sini ditambah dari sini. Makanya yang ditanyakan kontribusi masing-masing dari generator dan motor. Oke, ini cara mencarinya.
Kita buatkan rangkaian ekuivalen ketika gangguan 3 fasa ya. Ini kita gangguannya simetris 3 fasa. Jadi ketiga fasanya short, maka di sini ada gangguan, arus gangguan transien, subtransien ya yang ditanyakan, dan juga ada arus subtransien dari generator dan arus subtransien dari motor, yang mana jumlahnya ini. Kita dapat lakukan ini dalam per unit ya, hitungan per unit untuk memudahkan ya, per unit. Kita dapatkan base-nya, kemudian kita I-base, KV base ya, KVA base-nya. Kita dapatkan nilai PU-nya ya, nilai PU. Di sini adalah arus ketika sebelum gangguan I-load ya, I-load, ILPU sebelum gangguan itu yaitu 20 MW tadi, kemudian ada cos-P-nya dibagi dengan tegangan ya, kemudian dibagi dengan base-nya ya, base base ini, arus base arus ya, karena kita mencari arus, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, untuk mencari gangguan pada arus gangguan kontribusi dari generator, ya kita tahu tadi rumusnya I prime G itu tegangan pre-fault-nya, VF-nya 12,8 tadi di sini. Dibagikan dengan impedansi, impedansinya dia si generator ditambahkan dengan lines, kemudian ditambah IL karena kita punya IL di sini. Sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah segini dalam PU. Maka kalau dicari arus sebenarnya tinggal dikalikan base-nya, maka kita akan dapatkan sebesar ini. Begitu juga pada motor, rumusnya kita tahu ya, dibagi dengan reaktansi motor dikurang ya, di sini dikurang IL. Kemudian kita cari nilai sebenarnya dikalikan dengan base, itu kita dapat nilai segini ya. Kalau misalnya kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan arus gangguan itu besarnya adalah sekian ya. Ini arus gangguannya. Kemudian ada metode lain, yaitu kita menggunakan impedansi ya, matriks impedansi. Ini yang sangat umum digunakan karena lebih cepat, lebih mudah dengan akurasi yang tidak kalah baik juga. Ketika gangguan 3 fase terjadi di bus K, maka arus gangguan dapat ditentukan sesuai dengan persamaan. Mencari arus gangguannya, kita tahu pre-fault-nya, kemudian kita cari aja bus impedansi pada bus K-nya, pada bus gangguannya, misalnya di sini. Oke. Atau tegangan di setiap bus lainnya kita juga bisa carikan dengan rumus ini ya. Ini kalian bisa aja. Contohnya tadi kalau kita punya tadi mesinnya ya, kita punya seperti ini sistemnya ya, pada contoh yang sebelumnya ya, seperti ini. Jadi kita punya bus di sini, bus katakanlah bus 1, di sini bus 2. Ini J0,4 ya. Ini J0,4 juga. J0,2. Di sini J0,1 ya. Yang kita gunakan adalah ini, reaktansi subtransien ya. Maka di sini kita bisa cari yang pertama itu adalah Z-bus-nya, Z-bus. Yang pertama kita cari bus 1 itu dia adalah J0,2 ya. Kemudian satu kedua nyambung ya, maka kita akan dapatkan J0,2 J0,2 ya. Kemudian yang di sini adalah jumlahnya itu J0,3 ya. Kemudian kita bisa cari ini J0,2 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 J0,3 ya. Dia akan terhubung ke bus 2, maka kita copy yang bus 2 J0,2 J0,3, kemudian di sini J0,2 J0,3, kemudian yang di sini adalah jumlahnya J0,3 ditambah dengan J0,5 ya. Nah, selanjutnya adalah reduksi ya, ini dengan menggunakan Cron reduction, maka kita akan dapatkan J0,12 J0,08 J0,08 dan di sini J0,12. Maka kita dapatkan Z-busnya seperti ini. Kita dapat kalau dia gangguan di bus 2 ya, tadi di bus 2 gangguan, maka kita dapat ZKK-nya itu J0,12. Maka arus gangguannya itu adalah V pre-fault-nya ya, atau 1 PU tadi ya, 1 PU. Kemudian dibagi dengan J0,12
0,12. Tegangannya ya, VF itu adalah 12,8 kV, sedangkan V base-nya itu adalah 13,2 ya kV. Maka kita akan lakukan VF PU 12,8 dibagi 13,2 yaitu 0,97 PU ya. Maka di sini adalah 0,97 ya PU. 0,97 PU dibagi dengan 0 J 0,12, hasilnya itu adalah min J 8,08 ya, ini PU. Maka untuk mencari I per F-nya adalah min J 8,08 dikalikan dengan base-nya ya, I base, yaitu I base-nya itu adalah 1312 ya, ini 1312. Maka ini akan kita dapatkan nilainya adalah min J 10.602 ampere ya. 10.602 ampere, sementara hitungan kita sebelumnya adalah 10.600 ampere. Jadi ya more or less dia akan sama ya. Dia akan tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa gunakan dengan cara ini atau kita bisa gunakan dengan cara matriks impedance seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk gangguan 3 fasa ya, gangguan simetris. Selanjutnya kita akan masuk ke gangguan asimetris dengan menggunakan aplikasi sequence network. Aplikasi sequence network atau rangkaian urutan ya seperti ini. Anggap satu sistem tenaga listrik sebagai berikut ya. Ini ada sistem tenaga listrik ya. Katakanlah kita punya bus 1 2 3 4 ya. Kemudian buat rangkaian equivalent sequence network ya untuk positif, negatif dan zero sequence. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah gangguan simetris, kita tidak perlu melakukan ini. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah gangguan asimetris, katakanlah pada bus 3 terjadi satu fasa ke tanah ya. Satu fasa ke tanah, maka untuk menganalisanya kita harus membuat sequence network. Jadi untuk menganalisa berapa besar arus gangguan yang terjadi satu fasa ke tanah. Ya. Untuk menganalisa asimetris yang sudah dikatakan dari rangkaian satu fasa ya, rangkaian satu fasa ya. Ini kita harus membuat menjadi 3 rangkaian ya. Rangkaian urutan 0, rangkaian urutan positif, dan rangkaian urutan negatif. Ya. Di sini diberikan impedansi dari generator, trafo, lines ya, trafo, generator. Dan di sini impedansinya ada impedansi urutan positif, dan ada juga impedansi urutan negatif, urutan 0, dan diberikan juga impedansi netral ya, nilai ini. Ya, di sini dia delta Y di ground, urutan positif, urutan 0, positif 0, positif 0. Urutan negatif itu tidak diberikan karena nilainya akan sama dengan urutan positif. Oke. Ketika kita membuat rangkaian urutan 0 ya, maka perhatikan konfigurasi dari trafonya ya, baik itu konfigurasi winding dan pentanahannya ya. Apakah dia solid, netral, dan Y-nya apakah di grounding apa tidak. Itu akan mempengaruhi rangkaian urutan 0 dari sebuah sistem ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Oke, sekarang kita buat untuk rangkaian urutan positif ya. Ini data-datanya yang diberikan. Ini generator, kita tahu generator itu ya. Rangkaian ekivalennya itu ada induksi ya, GGL induksi E ini. Kemudian kita punya yang namanya impedansi urutan positifnya ya, J02 seperti ini. Kemudian kita masuk trafo, kita tahu trafo hanya impedansi ya, kita bisa lihat urutan positifnya J0,1. Kemudian untuk line juga sama J0,4 ya, kita tinggal tambahkan line-nya. Kemudian berikutnya ada trafo lagi J0,1. Kemudian ada mesin kedua ya, J0,2 dengan GGL induksi atau EM2 ya. Jadi kita dapatkan di sini rangkaian urutan positif dari sistem tersebut ya, seperti ini. Untuk rangkaian urutan negatif ya,
rangkaian urutan negatif, sistem yang sama dengan parameter yang sama, itu hasilnya akan sama, tapi ingat di sini tidak ada GGL ya, urutan negatif. Ingat materi tentang urutan negatif ya, rangkaian sequence urutan negatif. Trafonya sama, line-nya sama, trafo lagi. Nah, ini juga tidak ada GGL ya, tidak ada GGL. Oke. Equivalent network dan impedance dari negatif sequence sama, similar to positive sequence, tapi tidak ada source-nya ya, voltage source-nya nggak ada. Ini rangkaian sequence untuk negatif sequence network. Kemudian untuk ke zero sequence ya, ini yang perlu diperhatikan karena yang berbeda cukup krusial di sini. Untuk generator ya, ini rangkaian urutan 0 dari generator. Ini adalah impedansi urutan 0 ya, yang ini. Kemudian ini adalah 3Zn ya. Jadi kalian ingat di materi tentang komponen simetris dan rangkaian urutan positif, negatif dan 0, kalau generator dia punya grounding di sini ya, ada tahanannya, maka besarnya itu akan sama dengan 3 kali nilainya dalam rangkaian urutan 0 ya. Jadi di sini jadinya J0,03 karena ini ya, 3 kalinya. 3 kali dari ini. Oke. Kemudian untuk trafo di sini kita ingat dia konfigurasinya adalah delta Y ya. Delta Y itu adalah ini ya, yang keempat. Yang keempat cuma dia dibalik, sisi deltanya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan. Dan di sini dia punya impedansi netral, tapi kita nggak punya, jadi kita bisa tinggal jadi garis saja. Kalau dia ada impedansi netral, kita akan bikin 3Zn, ya kita akan tambahkan di sini 3Zn, ya. Ini dibalik, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, perlu dilihat karena dia di sini open pada sisi Y-nya, ya. Pada sisi deltanya, ya, pada sisi kanan delta, dia open, pada sisi Y-nya itu dia tershort, ya. Jadi pada sisi delta dia open, ya, ini open. Saya hapus bentar. Ya, pada sisi ini dia open, kalian perhatikan. Kemudian short di sisi Y-nya, kemudian nyambung. Kemudian line, ya line dia akan sama. Yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan impedansi urutan 0 ya, dari line. Kemudian trafo lagi, yang bentuknya berbeda, Y delta, yaitu Y delta ini, ya seperti ini. Sisi Y-nya itu dia akan memiliki impedance, tapi dia open dan tidak ada yang di short. Jadi akan seperti ini. Ya, Y delta, jadi dia akan open, kemudian tidak ada yang di short. Ya, ingat bentuknya seperti ini. Kemudian pada sisi mesin, ya kita samakan lagi, J0,1 dan 0,3 ya. 3 kali Zn ya. 3 kali Zn. Maka kita peroleh rangkaian urutan 0 dari sistem tersebut adalah seperti ini ya. Seperti ini. Di sini ada catatan, kalau konfigurasi trafonya berubah, maka yang berubah hanya zero sequence network ya. Rangkaian urutan 0-nya saja yang akan berubah. Urutan negatif dan positifnya itu akan tetap. Kalau yang berubah hanya konfigurasi trafo, misalnya dia jadi delta-delta atau delta Y saja tanpa ground ya, maka yang berubah hanya rangkaian zero sequence-nya saja. Ya, di sini kita punya sistem yang tadi masuk ke gangguan analisis gangguan asimetris. Ada line to ground fault ya, di mana ZF-nya 0. Artinya di sini dia langsung ke tanah ya. Kalau misalnya dia punya impedance ya melewati pohon atau body pada suatu sistem ya, casing panel atau apa, berarti dia ZF-nya tidak sama dengan 0, maka kita harus mempertimbangkan nilai ZF. Nah, ZF ketika 0 itu disebut dengan voltage fault dan umumnya lebih sering digunakan untuk mencari nilai arus gangguan terbesar karena ZF sama dengan 0 menyebabkan arus gangguannya menjadi lebih besar ya. Di sini faultnya pada bus 3 ya. Bus 3 kita anggap di bus 3 ya, ini tadi bus 1, di sini bus 1 ini yang putih-putih. Kemudian bus 2 di sini, kemudian ada bus 3 di sini ya. Bus 3 di sini. Kemudian ada bus 4 di sini ya, bus 4. Bus 4. Gangguan pada bus 3, oke.
Nah, caranya seperti ini. Kita tahu rangkaian skematik untuk line to ground atau satu fasa ke tanah, ya, satu fasa ke tanah, itu adalah seperti ini, ya. Semuanya itu seri, ya, semuanya itu seri, rangkaiannya seri. Impedansi nolnya, impedansi positif, dan impedansi negatifnya itu semuanya seri, kemudian ada ZF. Kalau misalnya ada ZF, kalau misalnya nggak ada ZF, dia berarti hanya short, ya, langsung aja. Oke. Nah, di sini kita sebelumnya sudah dapatkan rangkaian urutan 0. Ya, rangkaian urutan 0, ya, kalau kalian masih ingat seperti ini. Di sini dia open, short, kemudian lanjut, kemudian di sini open lagi, terus open, maka seperti ini. Rangkaian positif kita tahu seperti ini, dia ada GGL induksinya, source-nya di sini EM-nya, kemudian dia semua impedansi positif, sedangkan impedansi negatif seperti ini, ya, sama dengan positif tapi dia tidak ada source-nya di sini. Nah, titik fault-nya itu adalah pada bus 3. Maka pada bus 3 ini kita harus lakukan rangkaian seri sesuai dengan kaidah ketika gangguan satu fasa ke tanah terjadi. Cara melakukan rangkaian seri adalah di bus 3 maka dihubungkan dengan titik netral yang lain, kemudian pada bus 3-nya dihubungkan dengan netral yang lain, bus 3-nya dihubungkan dengan netral yang lain. Sehingga kita mendapatkan suatu kesatuan sistem yang terhubung antara zero, positif, dan negatifnya. Di sini ada 3 ZF, ya. Kalau kalian punya ZF-nya, maka kalian masukkan. Kalau misalnya dia nggak ada, maka ini akan menjadi short saja, ya. Nilainya tidak ada. Jadi rangkaiannya bentuknya akan menjadi seperti ini. Ingat titik poin fault-nya di bus 3, makanya semua hubungan itu dilakukan di bus 3. Ya. Bus 3 ke netral, bus 3 ke netral, bus 3 ke netral. Kalau misalnya dia dua fasa ke tanah atau fast to fast atau dua fasa saja, maka bentuk dari ini akan berbeda, ya. Ini kalian pahami tentang komponen simetris, ya, pada materi sebelumnya, ya. Bentuk-bentuknya ini berbeda untuk setiap jenis gangguan hubung singkat. Untuk gangguan satu fasa akan seperti ini. Ya, ini tadi rangkaiannya kita ambil, rangkaiannya akan seperti ini. Ini kita short, ya. Kita short. Maka untuk mencari fault current, yaitu adalah arus yang mengalir pada yang merah ini, ya. Bukan arus yang mengalir di sini, ya, I, ya, I. Bukan pula arus yang mengalir di sini, I. Bukan, ya, bukan pula arus yang mengalir di sini. Tapi ada I yang mengalir di sini. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi rangkaian ekivalen penggantinya, ya, seperti ini. Ya. Bentuk yang pertama ini kita bisa anggap dia sebagai Z0, ya, atau impedansi urutan 0 karena ini adalah urutan 0. Yang mana kalau kita lihat impedansinya itu hanyalah ketika ini nyambung dia akan melewati sini, ya, dia nggak akan ke sana karena open, kemudian dia akan melewati sini, kemudian akan ke sini, kemudian ke sana, ya. Maka rangkaian penggantinya itu memiliki nilai impedansi adalah jumlah dari dua ini, yaitu J 0,06. Maka Z0-nya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk rangkaian positif kita lihat dia ada mengalir di sini yang merah, kemudian terbagi dua, ya. Terbagi dua. Maka pertama yang sisi kiri dulu kita gambarkan. Dia akan lewat sini, kemudian ada EM, ya, source, kemudian impedansinya terhubung secara seri semuanya, ya, yaitu J02 tambah J01 tambah J04, maka kita akan dapatkan J07, ya. Kita anggap namanya adalah Z ekivalen sebelah kiri urutan positif karena ini adalah urutan positif, ya. Ini adalah urutan 0, ini positif, ya, ini negatif. Selanjutnya pada sisi kanan kita bisa gambarkan juga dia seperti ini, kanan dia mengalir EM, kemudian impedansi ekivalennya adalah J0,3, ya, seperti ini. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Selanjutnya adalah urutan negatif, ya, kita lihat keluar dari positif urutan 0, ya, keluar dari urutan 0 di sini, ya. Kemudian dia lewat, ya, masuk ke sini. Dia kiri kanan juga, ya. Tapi ini bisa kita hitung secara paralel, ya. Ini seri, kemudian ini seri.
Kemudian kedua ini adalah paralel. Jadi kita dapat hitung seri, paralel, seri, maka hasilnya adalah J0,21 di sini. J0,21. Ya, untuk Z negatifnya. Sehingga untuk fault current itu adalah di sini. Ya, fault current itu adalah di cabang sini. Karena kalau di cabang sini kita akan mempertimbangkan arus sebelah sini, ya, yang di sini nih, yang di sini. Kalau di sini maka ini adalah arus yang mengalir ke sini, ya. Sementara kalau arus yang di sini itu dia sama nilainya, ya, putarannya. Ya, putarannya seperti ini. Kita anggap 1, maka arusnya sama. Kemudian dia terus, ya, masuk ke yang paralel di rangkaian urutan negatif. Maka nilainya tetap seperti ini. Ya. Kemudian baru dia bercabang di sini. Ya. Setelah dia masuk urutan 0, urutan negatif, baru dia bercabang. Ada yang ke atas, ada yang ke sini, ya. Atau di sini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sama. Ini setelah kita sederhanakan, hasilnya menjadi seperti ini, di mana nilai-nilai ekuivalen untuk impedansinya kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita anggap nilai pre-fault atau nilai EM-nya itu adalah 1 PU, ya. Tapi ini tergantung case-nya karena ini tidak disebutkan dalam satu soal. Kita anggap dia 1 PU, kemudian EM-nya itu adalah 1 PU, maka kita akan dapatkan tegangan di sini, ya, 1 PU, sehingga arusnya itu kita akan dapatkan I0, arus I di sini, ya. Ini sehingga kalau kita sudah dapatkan gini seperti ini, kita dapat melakukan analisis rangkaian listrik biasa, ya. Maka V dibagi dengan Z0 tambah Z1 tambah Z2 ditambah 3ZF. Tapi 3ZF-nya di sini sama dengan 0, ya. Jadi Z0 tambah Z1 tambah Z2. Jadi ini tegangannya dibagi dengan semua impedansinya, ya. Ini analisis rangkaian listrik biasa, atau kalian bisa menggunakan superposisi di sini, maka hasilnya akan sama. Maka kita dapatkan arus gangguannya itu adalah urutan 0, ya, arus gangguan urutan 0, ya, rumus ini urutan 0 karena fault current ini adalah urutan 0, ya. Ini adalah urutan 0, kalian harus ingat. Karena urutan 0 dia akan sama dengan urutan negatif, ya. Maka kita akan dapatkan min J2,08 PU. Ya, kalau misalnya di ZF-nya ada, kalian bisa hitung. Kalau misalnya nggak ada ZF-nya, maka ini dia akan 0. Oke, ini cara menghitungnya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan perhitungan asimetris, ya, asimetris, tapi dengan menggunakan impedance matrix, ya. Tapi stepnya sama, kita harus mencari rangkaian urutan 0, rangkaian urutan positif, rangkaian urutan negatif. Namun yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari Z-bus untuk urutan 0, ya. Kemudian Z-bus untuk urutan positif dan negatif. Yang mana nilai Z-busnya itu adalah sama untuk urutan positif dan negatif. Jadi kalian bisa cari Z-busnya di sini 1, ya, misalnya contohnya untuk urutan 0, pada bus 1 itu adalah J 0, ditambah 0,4, ya. Kemudian kalian tambahkan bus 2. Bus 2 ini dia dari bus 2 langsung ke netral, jadi dia tidak terhubung ke bus 1, maka hasilnya itu akan menjadi J 0,04, di sini 00 karena dia tidak terhubung manapun, kemudian tambah J 0,02, ya. Kemudian tambahkan bus 3 dan seterusnya sehingga kalian dapatkan Z bus 0-nya itu adalah seperti ini. Begitu juga Z bus negatif dan positif kalian akan dapatkan seperti ini. Ketika ada gangguan di bus 3, ya, kita ada gangguan di bus 3, ya, bus 3, maka yang perlu kalian perhatikan adalah nilai Z pada komponen elemen 33, ya. Ini bus 3 kan, tadi bus 2, bus 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka yang kalian perhatikan adalah ZKK, ya. ZKK-nya dalam hal ini adalah Z33. Untuk urutan 0 itu adalah, ya, Z33, urutan 0 itu adalah J 0,06, sedangkan Z33 urutan 1 dan Z33 urutan negatifnya itu adalah J 0,21, ya.
Ini kalau kalian cari nilai Z busnya akan menjadi seperti ini. Kemudian sama halnya kalau kita punya nilai pre-fault-nya itu adalah 1 PU ya. Katakanlah nilai awal di bus 3 ini 1 PU, maka rumusnya sama. Kalian punya Z00-nya, Z0 untuk di bus 3-nya itu adalah J0,06, Z1, Z2-nya itu adalah J0,21 ditambahkan kemudian dibagi. Kalau kalian punya ZF, masukkan, kalau nggak ada dia short sehingga nilai ZF ini 0, maka hasil yang kalian dapatkan juga sama, min J 2,08 PU. Ya, sama min J 2,08 PU dengan yang sebelumnya. Oke, di sini sudah kita tunjukkan bahwa mencari arus gangguan itu dapat dilakukan dengan mudah ketika kita dapat membentuk suatu Z busnya. Kita cari Z bus, faultnya di mana? Di bus 3, bus 3, berarti kita cari Z33. Kemudian V di bus 3 itu berapa? Dibagi dengan, tergantung dari jenis gangguannya, rumus ini tergantung dari jenis gangguannya ya. Kalau ini untuk satu fasa ke tanah ya. Kalau misalnya dia dua fasa ke tanah, maka rumus ini akan berbeda ya. Refer ke materi komponen simetris ya, komponen simetris untuk mengetahui rumus ini. Oke, ini penting. Kemudian setelah kita dapatkan, maka yang kita dapatkan itu adalah arus gangguan urutan 0. Sementara kan dalam realnya itu kita nggak punya urutan 0. Kita hanya punya fasa A, fasa B, fasa C. Itu yang disebut dengan besaran fasa ya, besaran fasa itu dalam A, B, C ya. IA, IB atau IC ya, VA, VB, VC ya, ini besaran fasa. Yang kita lakukan sampai sejauh ini adalah yang namanya besaran komponen simetris ya, besaran simetris lah, besaran simetris atau besaran sequence. Yang nilainya itu ada I0 ya, ada I1, ada I2 ya, ada V1, V0, V2 ya. Nah, kita harus mengembalikan dia ke dalam besaran fasa ya. Caranya itu adalah hasil perhitungan dari analisis simetris, misalnya besaran-besaran dalam bentuk komponen simetris ya. 0, positif, negatif dalam bentuk besaran. Kemudian kita harus mencari besaran sebenarnya, dilakukan pembalikan ke komponen fasa. Oke. Pada analisa simetris kita sudah tahu ya rumus-rumusnya. Ini kita dapatkan tadi arus gangguannya adalah sedemikian rupa. Maka kita dapat mencari I0 ya. Kalau kita sudah dapat I0, maka kita harus cari I1, I2-nya ya. Positif negatifnya. Nah, kebetulan untuk gangguan satu fasa ke tanah, I0, I1, I2 itu nilainya adalah sama. Kemudian yang berikutnya kita harus cari V0, V1, V2. Nah, kebetulan untuk V0, V1, V2, ini kita bisa cari seperti ini ya. Ingat rumusnya pada materi sebelumnya. Ya, V0, V1, V2, cara mencarinya seperti ini. Dan I0, I1, I2-nya itu nilainya adalah sama, ini seperti ini. Ya. I0, I1, I2, I0 sama dengan I1 sama dengan I2, I0 sama dengan I positif sama dengan I negatif ya. Kemudian ketika kita mencari besaran fasa, kita dapat melakukan inverse ya, ini A, ada komponennya A square ya. Ingat lagi materi sebelumnya ada matriks A. Pada bus 3 ya, karena gangguannya pada bus 3 kita dapat mencari secara inverse. Ini nilainya adalah I0, I1, I2-nya tadi yang kita dapat di sini. Ya, masuk ke sini. Kita inverse menggunakan matriks ini, maka kita akan dapatkan IA pada bus 3 itu adalah 6,24 sudut 1,57 PU. IB pada bus 3 itu nilainya akan 0 dan IC juga akan 0. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 fasa, katakanlah yang fault itu adalah fasa A ya. Katakan dia fault gitu ya. Maka IB yang mengalir di sini, IB ya, dan IC itu nilainya akan sama dengan 0. IA nilainya akan sangat besar sekali ya, karena dia fault. Makanya di sini hasilnya 0.
Bisa juga VA, VB, VC-nya pada bus 3, pada bus fault-nya tadi. VA-nya berapa? Fasa A-nya berapa? V fasa B-nya, V fasa C-nya berapa? Itu kita juga melakukan inverse. Kita dapat di sini V0, V1, V2, V3. Ya. Ini adalah yang ini, ya, yang kita cari tadi. Ya, yang ini atau yang ini, nih, V0, V1, V2, V3. Kita inversekan, maka kita dapatkan V pada fasa A0 dan yang lainnya nilainya ada. Ini juga make sense karena ketika fault pada fasa A, maka V pada fasa A ini akan 0 karena dia shorted, ya. Maka V pada fasa A itu adalah 0 seperti ini. Oke. Terakhir kita bisa menghitung besaran lainnya, ya. Kita bisa menghitung besaran lainnya pada bus selain voltage bus, ya. Selain besaran pada voltage. Kalau tadi kan kita hitung arus pada fasa bus 3 karena dia voltnya bus 3, tegangan pada bus 3 karena voltnya bus 3. Kita bisa juga menghitung kalau dia pada bus 2, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4 itu seperti apa tegangannya. Otomatis kita bisa tahu bahwa VA pada bus 3 itu akan sama dengan 0, ya. Karena dia short satu fasa ke tanah pada bus 3. Oke, awalnya itu kita cari komponen nolnya dulu, komponen zeronya. Kemudian kita cari komponen positifnya untuk masing-masing bus. Kemudian komponen negatifnya untuk masing-masing bus. 1, 2, 3, 4, dan ini komponen negatif. Rumusnya diberikan seperti ini, ya. Ini diberikan pada materi komponen simetris. Kalian bisa ingat, V1 itu selalu ada komponen VF, sedangkan V negatif, komponen negatif itu tidak ada. Kalian selesaikan, maka kalian dapat nilai untuk besaran simetrisnya, ya, besaran simetris. Ya, untuk besaran 0, positif, dan negatif. Nah, ketika kalian sudah dapatkan ini, ketika ditanya contohnya adalah tegangan pada bus 2, ya. VA pada bus 2, VB pada bus 2, VC pada bus 2. Ya, kalian lakukan lagi ini inverse matriks A, ya, matriks A. Kemudian yang di sini berarti V2 0, ya, kalau tadi sebelumnya kita menggunakan V30, ya, di sini V30 karena voltnya pada bus 3. Kalau di sini kita yang mau kita cari V2, maka V20 positif negatifnya berapa V2-nya. Ya, kita masukkan angkanya, ya. V20 adalah ini, ya. V21 ini, ya, V2 positif dan V2 negatif. Ya, kita masukkan angkanya ke sini. Kita inversekan, maka kita akan dapatkan VA2, VB2, VC2 itu adalah seperti ini. Maka tegangan pada fasa A di bus 2 akan berubah menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau tadi ada sistemnya 4 bus gitu, ya. 4 bus, ya. Maka ketika terjadi di sini, ya, pada fasa A, maka VA itu akan sama dengan 0. Tapi VA pada bus 2 ini, pada bus di sini, ya, itu akan sama berapa? Ini kita cari, hasilnya adalah 0,54. 0,54. Kalau kita mau cari tegangan pada bus 1, ya, VA-nya berapa, maka nilai ini diganti menjadi V1, V1, V1 semua. Jadi nanti yang harus kalian gunakan adalah yang ini. V10-nya 0, V11-nya itu ini, V12-nya itu adalah ini, ya. Ini kalian masukkan nilainya ke sini, ya. Ke sini. Maka nanti kalian akan dapatkan VA pada bus 1, VB pada bus 1, dan VC pada bus 1. Kalian akan dapatkan nilai VA, VB, VC pada bus 1 seperti ini di lokasi ini. Oke, cukup sekian untuk materi kita tentang gangguan, ya. Ada gangguan simetris, ya, sangat sederhana. Kita bisa melakukannya secara hitungan manual atau dengan menggunakan bus impedansi. Atau gangguan asimetris, ya, kita harus menggunakan yang namanya sequence network. Kemudian kita juga dapat melakukannya secara hitungan biasa atau menggunakan matriks impedansi. Karena jika sistem tenaga listriknya sudah kompleks, maka hitungan biasa itu akan memerlukan
perhitungan yang sangat panjang dan lama. Makanya lebih convenience kalau kalian menggunakan impedance matrix ya, matrix impedansi atau Z-bus. Jadi kalian bisa tahu kalian mau Z13, maka kalian tinggal ambil Z13-nya berapa. Atau Z23-nya berapa untuk komponen zero dan juga komponen positif dan negatif. Oke, baik, cukup sekian untuk materi ini. Kita akan lanjutkan ke materi yang lainnya. Terima kasih.